Ada seorang wanita mengaku dihamili oleh seorang mantan pejabat berinisial RK. Entah itu raja kura-kura, roti kismis, atau resiko kebablasan. Tapi banyak yang menduga itu Ridwan Kamil. Baru juga nongol klarifikasi pasca penggeledahan terkait korupsi dana iklan Bank BJB. Sekarang kena dugaan isu perselingkuhan. Akankah Pak RK mengikuti jurus ninja Harun Masiku? Ini memang agak susah dipercaya ya, karena kita tahu Pak RK ini dikenal agamis dan sering flexing hubungan harmonis sama istri dengan caption soal cinta sejati dan kesetiaan. Bahkan kemesraan RK dan istri sering jadi contoh relationship goals. Nah, kalau isu perselingkuhan ini benar, ibarat kaleng biskuit isi rengginang, luarnya manis tapi dalamnya penuh kepalsuan. Seorang wanita bernama Lisa Mariana nggak main-main lewat IG story yang memposting bukti video call, chat, dan bahkan bilang kalau dia disogok buat gugurin anaknya. Lagi-lagi kalau saja itu benar, Pak RK harus kembali menerapkan ilmu arsiteknya untuk mendesain ulang agar rancang bangun rumah tangga nggak hancur berantakan. Netizen Indonesia, jangan ditanya, langsung kepo, gercep, FBI juga sungkem ini. Akun Lisa digeruduk, akun RK dibanjiri komen. Komentarnya campur aduk antara dukungan, hujatan, dan mungkin ajakan balikan dari mantan. Menanggapi isu perselingkuhan, kuasa hukum keluarga RK langsung angkat beban, angkat bicara maksudnya. Ia bilang saat ini masih ditelusuri karena sangat tendensius dan pihak kuasa hukum sudah menanyakan langsung ke wanita itu lewat DM dan belum diputuskan apa langkah hukum yang akan ditempuh. Mencari klarifikasi lewat DM ini cari klarifikasi PDKT atau mau nawarin endorsan? Ini tentu menjadi waktu yang tepat bagi Pak RK untuk muhasabah diri. Bisa aja saya. Setelah jadi perbincangan, akhirnya Pak Ridwan Kamil memposting klarifikasi di akun Instagramnya. Ia mengatakan bahwa sangat banyak ujian kehidupan yang sedang dilaluinya. Belum selesai menenangkan diri usai kalah berebut tahta di Jakarta, datang badai penggeledahan terkait korupsi dana iklan. Mau maaf-maafan malah muncul isu perselingkuhan. Sabar ya Pak, saya jadi ingat program kampanye mobil curhat di Jakarta. Sepertinya saat ini Pak RK yang sangat butuh mobil curhat. Gak cuma bikin geger, isu ini juga mengundang perdebatan. Lebih seru dari debat pesulap merah versus dukun santet. Ada yang percaya, ada juga yang mengatakan Pak RK jadi tumbal untuk mengalihkan isu aksi demonstrasi. Jadi yang benar yang mana nih? Isu perselingkuhan, penolakan kebijakan, atau pesugihan pakai tumbal segala? Ngeri ya malam Jumat nih. Mana pulang nyetir sendiri lagi. Kita lihat aja apakah perselingkuhan ini fakta atau sekedar drama. Ini menjadi pembelajaran buat para pejabat negara untuk berpikir panjang sebelum cari gara-gara. Apalagi yang berkaitan dengan harta tahta wanita. Sebenarnya sih gampang bedain berita hoaks sama berita bener. Kalau berita itu hoaks, nggak ada klarifikasinya. Kalau berita itu bener, buru-buru diklarifikasi dan bilang bahwa berita itu hoaks. Nah loh, baru keluar mandi masuk akun gosip. Dulu nak. Jadi gini loh ya. Kalian kalau visit account aku pasti yang kayak ini cewek apa sih? Udah negatif semua ada di aku. Simpenan fakor gitu ya. Terserah mau bilang apa, yang pada intinya adalah aku butuh hak anak aku. Dah nggak lebih. Itu aja, terserah. Namanya manusia ada hilafnya. Memang aku bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan yang tertutup, bukan yang berhijab, tapi setidaknya aku mempunyai moral, ya, mempunyai moral dan tidak menggugurkan anakku. Ya. Sudah masuk akun gosip, sudah rame. Ya sudah, kalian visit akunku, pasti kalian akan menilai aku negatif. Karena brandingku yang seperti ini, itu terserah. Tapi yang kalian harus tahu, aku tetap seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak anaknya. Terima kasih.
Oke, jadi drama ini masih berlanjut. Lisa Marliana yang diduga jadi wanita simpanan Ridwan Kamil bakal melakukan tes DNA. Jadi kuasa hukum Lisa yaitu Sunan Kalijaga memberikan statement kalau Lisa siap melakukan tes DNA. Tujuan mereka adalah mau membuktikan kalau anak yang dimiliki Lisa memang hasil perselingkuhan antara Lisa dan Ridwan Kamil. Nah, di sisi lain, pihaknya Ridwan Kamil diduga mau memberikan uang 2 miliar ke Lisa sebagai uang damai. Jadi Lisa kasih screenshot percakapan dia sama orang yang diduga adalah ajudannya RK yang mau kasih uang 2 miliar. Asalkan pihaknya Lisa itu mau membersihkan nama Ridwan Kamil di sosial media. Tapi guys, banyak spekulasi yang beredar di masyarakat kalau ini semua cuma pengalihan isu doang. Karena anehnya kasus ini keluar setelah beberapa waktu lalu pihak RK diperiksa KPK terkait dugaan korupsi Bank Jawa Barat. Dan KPK di situ menemukan deposito sebesar 70 miliar dan RK bilang kalau deposito itu bukan punya dia. Tapi nggak tahu apakah kasus ini emang murni perselingkuhan atau cuma settingan buat pengalihan isu korupsi. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Sari, dan tanpa adanya paksaan, dengan segala hormat, saya ingin membuat video permintaan maaf untuk Lisa Marliana, suami dan juga keluarga, untuk Zanzabella, dan juga untuk Nesha, suami beserta keluarga, atas perbuatan tidak menyenangkan saya, dan saya mengakui saya hilaf. Saya berjanji tidak akan membuat hal seperti itu lagi, dan sesuai dengan perjanjian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. Jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu keluarganya? Jadi itu balik lagi ke kakak. Makanya deh aku ini bagaimana bisa DNA dilakukan tanpa ada bapak biologis, ayah biologis Putri? Siapa? Kamu nanya ke aku? Iya. Nggak bisa, ya tetap Nggak bisa ya. orang tua. Satu, aku bacakan di sini bahwasanya poinnya aja ya. Keponakan bapak ini meminta tes DNA. Kan aku tantang dia tes DNA kan, karena aku nggak mau panjang. Segera jadwalkan pertemuan dan lakukan tes DNA. Iya, tapi bapaknya nggak ikut katanya gitu. Ya maksudnya mungkin nggak ikut pada saat di rumah sakit kamu dulu, baru nanti bapaknya di belakangan gitu. RK-nya nggak mau. Harus bareng-bareng. Karena nggak mau aku. Iya. Ya yang seperti biasa orang normal tes DNA aja. Ya, Kenapa harus begitu? harusnya sih memang ya bebarengan. Ya harus ada orang tua sih, kedua orang tua harus ada di situ. Gitu kan? Ya, kamu emang siap tes DNA? Tes aku sudah dari kemarin loh. Kenapa dia yang malah bilang bapaknya nggak ada gitu loh, bapaknya nggak mau ketemu? Kenapa gitu? Yang dia ngomong katanya itu apa namanya? Saya mana tahu itu rambut siapa, darah siapa, apa dari mana tes DNA itu? Prosesnya bagaimana? Katanya kamu waktu kenal dia udah punya ini, udah hamil katanya. Itu fitnah besar ya, makanya yang udah itu ntar kalau jadi podcast kan aku ceritain. Itu fitnah besar banget, itu wow banget. By the way, aku mau nanya deh. Sedangkan aku aja dituntut, badan aku harus seselim mungkin kala itu. Dia Ya, karena maksudnya konsumennya- nuntut siapa? Nuntut kamu? Iya. Maksudnya dia minta kamu tuh badan harus slim. Oh, Buncit dikit tuh nggak bisa. si siapa yang katanya kamu Natalie Holster itu gimana sih Oh, dia nggak ada ceritanya? sangkut pautnya kak, dia cuman dia cuman menolong aku aja. Kasihan lo dibully orang dia itu. Iya, tadi pagi aku teleponan kok. Iya. Gitu ya. Dia Kapan bilang, rencana? aku udah biasa Lisa gitu. Kata apa? Kapan rencana mau tes DNA? Ya aku nggak mau lah kalau bapaknya nggak ada, ngapain? Keponakannya juga ngomong caranya masih kayak anak kecil gitu. Ya andaikan mentok nih, andaikan si RK aja nggak mau, Ridwan Kamil nggak mau datang, kamunya juga nggak mau gitu. Ya nggak mau, ya nggak usah. Ngapain? Iya. Ngaco.
Udahlah, hanya aku mau apa aja kemana, terserahlah yang berani angkat podcast. Kalau bukti uang cash itu sudah pasti berbalut Bank BJB. Hah? Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Iya, jadi kan itu loh Kak, kalau kasih uang cash itu kan selalu ada kayak dari Bank Mandiri, ini dari Bank BJB terus selama aku berhubungan gitu. Udah kan terkelanjutan gitu. Nggak, karena aku kan mau tahu dulu apa aja buktinya. Ini itu bukti chat masih banyak. Yang belum kamu keluarin? Iya. Gitu. Karena aku masih menunggu tiket Bapak sampai dengan hari ini belum ada tim yang menghubungi aku. Kemarin ada. Tapi kan saat ini kan belum nih. Itu hanya menjanjikan. Yang katanya mau ngasih kamu berapa duit itu katanya 2 miliar? Ya itu nanti aku buka di podcast aja. Oh ada yang, itu memang real ya, bukan dibikin-bikin ya? Enggak ada demi Allah, ngapain sih Kak aku, ya ampun. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. yang jelas itu belum semua, masih banyak. Oh ya udah. Ya aja sehari satu kan. Tiap hari gitu kamu mau ngeluarinnya? Nggak takut kamu dilaporin? Aku nggak takut selagi aku benar kan aku bilang. Oh iya. Yang itu apa? Begininya Ya. aku harus memperjuangkan hak anak aku. Karena aku udah terlanjur di buzzer, dibully pun, gitu. Yang apa namanya? Yang kamu bilang katanya di Windam itu apa? Di Windam? Iya nanti tuh aku ceritain di podcast aja ya. Oh ya udah. Kan bingung aku udah. Ya udah. Kenapa harus bingung? Kalau kamu bilang bener kan ngapain kamu harus bingung? Maksudnya bingung kenapa? Kan kata orang-orang nih yang sudah berpengalaman tuh, ntar juga gini. Terus ntar turun sendiri kok Lisa seminggu. Gitu. Karena kan banyak buzzernya yang wah Enggak sih, cuman kalau aku sebagai suami gitu ya, bukan aku ngebelain Ridwan Kamil, tapi pada posisinya begini loh, kamu kan pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu loh? Itu iya sih Kak, udah intinya gitu. Harusnya kamu kan pertimbangkan itu. Itu kalau aku point of view laki-laki ya. Kalau perempuan. Ya ngapain? Terus kalau misalnya semua pada kasihan sama Ibu Atalia, siapa yang kasihan sama aku? Oh, malah arahnya ke situ gitu kamunya. Aku juga nggak menyandikan diri aku sama ibu, nggak mungkin, beda banget. Nggak, tapi tinggi dan langit dari segi pendidikan. Aku mah cuma lulusan SMA. Ya tapi kan kamu waktu sama si RK sendiri kan kamu jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu ke RK, apa ke keluarganya? Ya itu balik lagi ke kakak, aku nggak mau panjang. Pasti aku cuma mau sampaikan point of view aku pasti seperti itu gitu sih. Iya, ya udah Ya. gitu aja. Oke ya. Iya, oke. Ya, thank you ya. Yo, sama-sama. Kata siapa anak di luar nikah tidak mendapat hak waris? Rame banget ya tentang isu ini sekarang, tapi di sini aku tidak akan membahas tentang isunya, tapi tentang hukumnya. Menurut pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, memang benar dikatakan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga ibunya. Tapi perlu diingat, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak di luar nikah dapat memiliki hubungan perdata juga dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain berdasarkan hukum. Perlu digarisbawahi ya bahwa hal tersebut bisa jika mendapatkan pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya. Tapi jangan lupa juga pasal 285 KUH Perdata menyebutkan bahwa pengakuan anak di luar nikah tersebut tidak boleh merugikan istri atau anak-anak kandungnya ya. Nah, tapi gimana nih kalau anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan yang sah berdasarkan hukum? Nah, sudah jelas ya, pasti anak tersebut tidak akan bisa menuntut haknya sedikit pun. Memang kedengarannya agak rumit ya, maka dari itu sebagai warga negara yang tinggal di negara hukum, kita harus memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi jika kita melakukan tindakan di luar ketentuan dari hukum. Ini akan sangat merugikan kita jika kita melakukan di luar dari ketentuan hukum.